Ada segmen baru di channel ini yang gue kasih nama Rekomendasi Temen, di mana gue akan membacakan judul-judul buku yang jadi favoritnya para teman pembaca dalam periode waktu tertentu. Untuk kasusnya video ini adalah dalam bulan Juli kemarin. Ada beberapa judul-judul yang sudah gue pilih dari ratusan yang sudah diberikan oleh teman-teman di Instagram ya. Gue pilih karena setelah melihat blurbnya ini menarik dan akan gue masukin ke wishlist. Jadi sebenarnya video ini adalah video yang cari racun ya, cari perkara sendiri. Udah mah wishlist gue tuh panjang, nambah-nambah lagi gitu, nyari rekomendasi dari temen-temen. Dan supaya gue nggak keracunan sendirian, makanya gue bikin video ini supaya kamu juga menambah wishlist baru dari judul-judul yang bakal gue bacain nanti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke rekomendasi buku yang pertama. Buku pertama ini berjudul Pembaca Bintang di Kedai Kopi Bulan Purnama yang ditulis oleh Mai Mochizuki dan Sakurada Chihiro. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Lola Dosakinah. Setelah gue baca blurbnya di Goodreads dan juga review orang-orang, buku ini tuh mengandung beberapa hal yang gue suka. Di antaranya ada kucing, kedai kopi, makanan manis, dan juga bintang alias astrologi. Hal itulah yang bikin gue langsung, oke, ini jadi wishlist gue ya. Sementara ceritanya sendiri itu berkisah tentang Serikawa Mizuki yang adalah seorang pengarang skenario drama TV yang pernah jaya, tapi dia sekarang sedang mengalami kemerosotan dalam karirnya. Singkat kata, dia dapat undangan untuk datang ke sebuah kedai kopi. Lalu nanti akan ada 4 tokoh lainnya yang juga akan mampir ke kedai kopi tersebut. Dan gua rasa pada satu titik kelimanya ini akan mulai menyadari apa sih hubungan mereka satu sama lain di masa silam. Selain itu, yang unik dari kisah ini adalah penjaga kedai kopinya itu adalah para kucing. Menarik kan? Makanya ini gue penasaran, apalagi kalau baca blurb seperti itu pasti langsung kebayang ini bakal ada unsur magical realism seperti novel-novel yang ditulis oleh penulis Jepang lainnya kayak Funikuli Funikula, Keajaiban Toko Kelontong Namiya, dan sebagainya. Lalu yang menarik adalah gue mendapati salah satu temen di Goodreads memberikan rating yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya, 3,5. Jadi mungkin buat dia buku ini nggak terlalu berkesan, dan yang menarik adalah penyebabnya, karena dia bilang di buku ini terlalu panjang narasi atau penjelasan tentang astrologinya. Udah gitu katanya itu penjelasannya cukup rumit dan mendetail. Nah, justru hal yang dia bilang membosankan itu adalah hal yang membuat gue jadi penasaran, karena gue pribadi cukup tertarik dengan topik astrologi. Jadi ya udah deh, ini bakal masuk ke daftar wishlist gue. Rekomendasi buku yang kedua berjudul ini dia, Mereka Bilang Ada Toilet di Hidungku, yang ditulis oleh Rui Meita. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram @aprilnf_. Ini sebenarnya bukunya udah gue punya dari beberapa tahun yang lalu, enggak deh, 2 tahun yang lalu kayaknya, dan belum dibaca-baca, tapi setelah mengetahui bahwa ini jadi buku favorit seseorang, terus gue cek di Goodreads mengenai blurb dan juga review orang-orang, gue semakin menguatkan tekad untuk membacanya dalam waktu dekat. Jadi ini adalah genrenya gabungan antara science fiction dan juga fantasy ya. Cukup bikin heran karena penulisnya Rui Meita ini lebih dikenal sebagai penulis cerita thriller dan juga horor. Si buku ini sendiri, blurbnya itu bercerita tentang Ima Lovix yang jadi bahan olok-olok karena statusnya sebagai anak rahim asli. Pada zaman itu, anak rahim asli itu dianggap kelas bawah karena kualitasnya jauh dibanding anak rahim kaca. Suatu hari, kakeknya Ima Lovix ini memberikan sebuah jurnal yang ditulis 1000 tahun yang lalu oleh seorang gadis bernama Kecubung. Si Kecubung ini juga punya tanda di hidungnya yang membuat dia jadi diolok-olok. Tapi karena nggak terima, karena merasa dikasihani, Ima akhirnya mengembalikan jurnal tersebut ke kakeknya. Lalu sepertinya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Ima yang berhubungan dengan kakeknya, karena di sini dibilang menimbulkan kedukaan. Kalimat penutup dari blurbnya seperti ini, ada bagian dalam kehidupan ini yang harus tetap berjalan alami, dan ilmu pengetahuan tidak selamanya menjadi sebuah jawaban. Oke, itu jadi pertanyaan juga buat gue, kenapa ilmu pengetahuan tidak menjadi jawaban? Apakah ini berhubungan dengan emosi atau sesuatu yang tidak bisa dirasionalisasi? Makanya menarik. Udah gitu covernya juga cukup colorful. Ini dia rekomendasi buku yang kedua. Rekomendasi buku selanjutnya adalah ini dia, The Good Samaritan, yang ditulis oleh John Marsh. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram gem_yong95. Ini juga gue udah punya bukunya dari cukup lama ya.
tapi belum dibaca-baca sampai sekarang. Padahal kalau lihat review teman-teman di Goodreads kasih rating yang cukup tinggi, 4 ke atas. Jadi genrenya psychological thriller, sementara blurbnya sendiri bercerita tentang Laura yang beberapa tahun kebelakang itu dia mengalami kemalangan sehingga menyebabkan dia merasa pahit terhadap hidup. Nah, dia tuh kerja di sebuah saluran layanan telepon bernama End of the Line. Sampai suatu ketika dia menerima telepon dari seseorang bernama Ryan yang juga mengalami kepahitan dalam hidupnya akibat kematian istrinya yang tengah mengandung. Istrinya itu bunuh diri, akibatnya Ryan dipenuhi oleh kemarahan. Nah, mungkin keduanya ini nanti akan bertemu dan mengancam nyawa satu sama lain. Kurang lebih begitu yang gue tangkap dari blurbnya. Teman-teman di Goodreads kasih rating dan juga review yang menarik untuk buku ini, makanya sepertinya buku ini harus segera dibaca. Rekomendasi buku berikutnya adalah ini dia, Home Before Dark, yang ditulis oleh Riley Sager. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Giorgio_Andy. Ini adalah karyanya Riley Sager, salah seorang penulis favorit gua tahun ini. Terus kalau kata Giorgio Andy, ini tuh bikin creepy, yang mana kalau baca blurbnya memang gak heran sih. Ini bercerita tentang Maggie Holt yang pindah ke sebuah bangunan bergaya Victoria yang disebut Banbury Hall bersama kedua orang tuanya gitu ya. Tapi singkat kata, Maggie ini gak percaya buku yang ditulis oleh ayahnya berdasarkan kisah mereka selama tinggal di bangunan itu gitu. Karenanya Maggie kembali ke Banbury Hall dan mencoba membuktikan bahwa apa yang ditulis ayahnya tuh gak bener. Akan tetapi ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tersebut yang mengakibatkan dia berpikir ulang bahwa mungkin sebenarnya ada seseorang atau sesuatu yang nggak pengen dia kembali ke bangunan atau rumah tersebut. Blurbnya mirip-mirip kayak The Haunting of Hill House ya, tentang rumah berhantu. Tapi ya gue nggak sabar sih pengen baca buku ini. Rekomendasi buku berikutnya adalah ini dia, Gadis Minimarket, yang ditulis oleh Sayaka Murata. Dan ini adalah buku favorit dari akun Instagram Yuli_STYGRM. Terus kalau baca di Goodreads ya, blurbnya ini mengangkat tentang apa sih yang disebut sebagai normal. Tokoh utamanya di sini adalah Keiko yang kerja di minimarket dan dia merasa hal itu adalah normal gitu buat dia. Dia merasa senang bekerja di minimarket, akan tetapi Keiko terancam dipisahkan dari dunia minimarket yang dicintainya selama ini. Ini teman-teman booktuber yang lain juga udah banyak yang mengulas buku ini dan bilang kalau ini tuh bagus gitu ya. Buku ini juga memenangkan beberapa penghargaan literasi, salah satunya adalah Akutagawa Prize di tahun 2016, yang mana penghargaan ini diberikan buat para penulis untuk karya debut mereka. Rekomendasi buku berikutnya adalah ini dia, Rock Paper Scissors, yang ditulis oleh Alice Finney, dan ini adalah buku favorit dari akun Instagram Shulin6. Ini adalah sebuah novel bergenre domestic thriller ya. Kisahnya itu berpusat pada hubungan rumah tangga. Alice Finney ini yang nulis Sometimes I Lie, kalau kalian tahu, yang mana bukunya itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Nora. Dan buku ini juga punya tema yang sama, yaitu mengenai kehidupan rumah tangga dari tokohnya yang bernama Adam dan Amelia. Mereka menghabiskan waktunya di Scottish Highlands gitu ya, sebuah lokasi yang cukup terpencil untuk merayakan anniversary. Akan tetapi salah satu dari mereka berbohong, jadi ternyata perjalanan tersebut bukanlah dimenangkan secara cuma-cuma. Lalu di kalimat penutup dari blurbnya berbunyi 10 years of marriage, 10 years of secrets, and an anniversary they will never forget. Jadi sepertinya di liburan tersebut akan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Salah satu menyimpan dendam terhadap yang lain. Akan jadi seperti apa ujungnya liburan mereka? Nah, kita bisa cari tahu di dalam cerita yang ini. Menarik kan? Ratingnya cukup tinggi di Goodreads, 3,98 dari sekitar 140 ribuan per review. Rekomendasi buku berikutnya adalah ini dia, The Dangers of Smoking in Bed, yang ditulis oleh Mariana Enriquez dan diterjemahkan oleh Megan McDowell. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram literacy.cat. Kalau baca blurbnya di Goodreads, ini adalah sebuah buku yang berisikan kumpulan cerita pendek dengan tema yang cukup gelap ya, cukup dark.
Dan beberapa ada yang memasukkan judul ini ke dalam genre horor dan juga magical realism. Di dalamnya kamu akan menemukan hal-hal seperti penyihir, terus juga hantu, dan berbagai hal-hal mengerikan lainnya yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi sebuah kritik terhadap sosial. Si penulisnya ingin mengcapture, memotret kehidupan sosial politik yang ada di Argentina lewat cerita-cerita pendek ini. Dan sepertinya itu hal yang menarik ya. Rekomendasi buku berikutnya adalah ini dia, The Night Swim, yang ditulis oleh Megan Golden. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Rizka Yorina dan juga Jelly Ritz. Kalau kita lihat di Goodreads, novel ini masuk ke kategori mystery thriller, tapi ada juga yang masukin ke kategori kriminal. Blurbnya sendiri itu bercerita tentang tokoh utamanya Rachel yang adalah seorang podcaster sukses karena dia punya episode yang cukup viral karena berhasil mengungkapkan siapa pelaku sesungguhnya dari sebuah kasus. Sampai suatu ketika dia mendapatkan surat anonim yang meminta tolong untuk mengusut kasus yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan di sisi lain juga ada kasus lain gitu, yang mana korbannya ini adalah seorang perenang ditemukan tewas tenggelam secara tragis. Tapi surat yang datang kepada Rachel mengatakan bahwa dia itu sebenarnya dibunuh. Singkat kata, Rachel mencoba mengusut kedua kasus tersebut sampai akhirnya dia pelan-pelan menyadari bahwa kedua kasus ini ada hubungannya gitu ya. Lalu bagaimanakah kebenaran dari kedua kasus tersebut? Itu bisa kita cari tahu di novel mystery thriller yang satu ini. Kalau lihat review teman-teman rata-rata kasih rating yang cukup tinggi ya, 4 ke atas. Jadi ini sepertinya sangat layak untuk kita masukin ke daftar wishlist berikutnya. Ini beberapa judul yang disebutkan oleh teman-teman pembaca yang jadi buku favorit mereka selama Juli kemarin. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ada puluhan, kayaknya nyampe hampir 100 orang yang sudah memberikan judul-judul favorit mereka. Nggak bisa gue bacain semua di sini, tapi terima kasih atas responsnya ya. Nanti bulan depan kita ulang lagi. Lalu pertanyaannya, adakah dari judul-judul yang udah gue sebutin tadi yang sudah pernah kamu baca? Bisa tulis di kolom komen di bawah gimana impresinya, apakah juga setuju bahwa bukunya bagus dan layak untuk difavoritkan? Lalu kalau memang nggak ada, bisa kamu tulis juga di kolom komen buku yang jadi favoritmu di bulan Juli kemarin. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!